Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita sebagai orang Jawa atau yang hidup di tanah Jawa ini, mungkin kita sering mendengar sebuah nasihat dari para pendahulu kita, sebuah nasihat dengan bahasa Jawa yang mempunyai banyak makna. Pituturing para kina, kahananing urip iki tansah gilir gumanti, kadang bunga kadang susah, mula aja dumeh. Nah, aja dumeh ini secara harfiah mempunyai arti jangan mentang-mentang atau jangan sombong. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dengan ajaran Islam tentang kerendahan hati dan kesadaran diri. Filosofi ini mengajarkan supaya tidak merendahkan orang lain dan tidak menyombongkan diri atas kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, serta mengingat bahwa roda kehidupan itu akan terus berputar. Nah, nasihat ini merupakan hasil daripada kajian para pendahulu kita tentang ringkasan kehidupan yang ditulis oleh seorang ulama besar dengan rangkaian kalimat samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala buddali insani yalqas samaniyah sururun wa husnun wa jtimaun wa furqatun wa yusrun wa usrun summa sumun wa afiyah. Ada 8 perkara, yang 8 perkara itu pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, apa 8 perkara itu? Yang pertama dan yang kedua sururun wa husnun, yaitu senang dan sedih. Jadi dalam dinamika kehidupan ini, setiap manusia itu mempunyai kisah yang berbeda-beda, masing-masing mempunyai cerita. Maka baik yang kaya maupun yang miskin, yang pejabat maupun yang pengangguran, semuanya pasti pernah merasakan momen yang menyenangkan, pasti merasakan hatinya senang. Sebaliknya siapapun orangnya itu pasti juga akan pernah merasakan sedih, karena ternyata kesedihan itu tidak hanya diakibatkan karena kekurangan atau penderitaan saja. Sekalipun kita menjadi orang yang serba cukup, bahkan kita menjadi orang yang baik pun, masih banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kita cemas, kita sedih. Karena itu ada 3 rumusan dalam kehidupan untuk meminimalisir rasa kecemasan atau rasa kesedihan kita ketika kita sudah menjadi orang yang baik, kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, 3 rumusan itu, yang pertama ridwan suwayatulatul, mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Membuat semua manusia senang dengan kita itu sesuatu yang mustahil. Terkadang kita sudah melakukan yang terbaik, ada orang yang maidu seperti itu. Dan mungkin kita pernah mendengar sebuah cerita 2 orang laki-laki, bapak dan anak. Bapak dan anak itu sedang naik keledai. Kemudian bertemu seorang itu berkomentar, oh itu orang tidak punya rasa kasihan terhadap binatang. Mosok keledai kecil dinaiki 2 orang.
Lalu si bapak itu turun, mengikuti dari belakang, anaknya naik keledai. Masuk ke kampung berikutnya, bertemu orang, komentar lagi, oh itu anak nggak tahu diri, mosok bapaknya suruh jalan kaki, malah enak-enak nganterin naik keledai. Akhirnya si anak itu turun, gantian bapaknya yang naik. Jalan lagi sampai kampung berikutnya, bertemu orang lagi, komentar lagi, oh itu bapak nggak pengertian, mosok anaknya suruh jalan, bapaknya malah nganterin naik keledai. Akhirnya bapak itu turun, keledainya dituntun bareng-bareng. Bertemu orang lagi, komentar lagi, oh itu orang bodoh, mosok punya kendaraan tidak dinaiki. Akhirnya bapak dan anak itu manggil keledainya. Itulah ketika kita mengikuti semua manusia, maka fahris lima yang ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik menurut kita, menurut agama, dan sesuatu yang bermanfaat, maka biarkan komentar orang atau orang yang main itu, karena tidak mungkin kita bisa membuat semua orang itu senang dengan kita. Kalau sedikit-sedikit kita rasakan, itu akan membebani pikiran kita, membuat kita cemas. Itu yang pertama, rumuskan kehidupan. Kemudian yang kedua, la salamata binanas. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita terhindar dari gangguan manusia. Terkadang kita di dalam rumah saja, tidur di rumah sendiri, kita terganggu dengan suara bisik kendaraan di luar, terganggu suara-suara tetangga kita atau keluarga kita sendiri. Maka berlapanglah dada, mudahlah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Apalagi ketika kita di luar, di jalan, mungkin kita naik kendaraan sudah hati-hati, tiba-tiba ada orang belok tanpa rating, ada orang berang tanpa oleh-oleh, itu kan gangguan. Jadi kehidupan ini tidak mungkin kita lepas dari gangguan orang lain. Maka berlapanglah dada untuk mudah memaafkan orang lain. Karena kalau kita sedikit-sedikit kok misuh gitu, jangan di jalan ada yang ngebut, akhirnya itu akan membuat cemas kita, membuat hati kita bersedih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, la majaga minal maut. Tidak mungkin manusia itu akan terhindar dari kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti terjadi, dan kematian itu bukan sesuatu yang kita takuti, tetapi kematian itu kita harus takut apabila kematian itu datang, tetapi kita belum sungguh. Maka jangan kematian itu menjadikan momok bagi kita. Kemudian kita selalu rasa takut kita itu menghantui kita. Apalagi kita di Jogja ini sering dikabarkan akan terjadi gempa yang besar. Kemudian kita rasa cemas, rasa takut, rasa sedih itu menghantui pikiran dan hati kita. Maka tugas kita hanya berupaya untuk mencari selamat, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan. Karena kematian itu kalau sudah saatnya tidak ada satupun yang bisa mengundurkannya. Itulah urusan kehidupan. Kembali lagi pada 8 perkara yang pasti terjadi pada kehidupan manusia. Yang pertama tadi, surur wa huzun, senang dan sedih. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat, wajtimaun wa furqatun, kumpul dan pisah. Jadi kita semua pasti merasakan itu, bertemu, berkumpul, baik dengan pasangan kita, dengan anak kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Kita merasakan kumpul, tapi suatu saat pasti kita akan merasakan pisah. Jadi kumpul dan pisah itu pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kelima dan keenam, wa yusrun wa usrun, mudah dan sulit. Di dalam perjalanan kehidupan ini pasti kita pernah merasakan diberikan kemudahan. Ketika kita mencari jodoh dimudahkan,
ketika kita mencari pekerjaan dimudahkan, ketika kita usaha mulai usahanya jadi itu ketika kita diberikan kemudahan. Tapi suatu saat pasti kita juga merasakan menemukan suatu yang menyulitkan, entah dalam hal yang sama. Jadi kemudahan dan kesulitan itu pasti terjadi pada setiap manusia. Kemudian yang 7 dan yang ke-8, summa summun wa afiyah, sehat dan sakit. Orang yang sakit-sakitan itu pasti juga merasakan nikmatnya sehat. Dan kita yang sehat suatu saat pasti akan merasakan sakit. Dan kadang sehat ini kadang sesuatu yang lupa kita syukuri. Padahal kesehatan ini nilainya sangat luar biasa. Dan banyak yang mengatakan nikmat sehat itu akan lebih terasa ketika kita sedang merasakan sakit. Itulah 8 perkara yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita berada posisi yang diuntungkan, pada posisi yang nyaman, ingat bahwa roda kehidupan itu selalu berputar, mulo ojo dunia. Karena perputaran kehidupan itu suatu saat akan menggeser posisi kita yang sekarang. Kemudian makna ojo dunia menurut Islam, yang pertama menghindari kesombongan atau takabur. Sombong itu merupakan sifat yang buruk. Maka ojo dunia ini mengingatkan kita supaya tidak terjerumus pada sifat ini. Karena sombong itu bisa menghalangi seseorang dari rahmat Allah. Bahkan sebagian orang itu mempunyai prinsip dalam kehidupan ini, dalam setiap usahanya, bahwa kegagalan yang membawanya dia rendah hati itu jauh lebih baik daripada kesuksesan yang menjerumuskan pada sifat yang sombong. Itu yang pertama, hikmah daripada ojo dunia menurut Islam. Kemudian yang kedua, hikmah ojo dunia menurut Islam, menjaga kerendahan hati. Sebaliknya, Islam sangat mengajarkan rendah hati. Maka ojo dunia ini mendorong kita untuk selalu rendah hati dan tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Rendah hati merupakan akhlak yang terpuji. Bahkan ini merupakan sifat hamba Allah yang Maha Pengasih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahum qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Bahkan ketika ada orang bodoh yang menyapanya dengan hinaan, mereka mengatakan qalu salam, mereka mengucapkan salam. Jadi rendah hati ini merupakan akhlak yang terpuji dan bahkan termasuk sifat daripada apa itu hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Kemudian yang ketiga, hikmah makna daripada ojo dunia menurut Islam adalah menyadari bahwa kehidupan ini selalu berputar. Filosofi ini mengajarkan tentang siklus kehidupan, di mana posisi seseorang itu akan bisa berubah saja. Hal ini akan mendorong kita untuk tidak merendahkan orang lain, karena bisa jadi suatu saat kita akan membutuhkan bantuan dari mereka. Kemudian yang keempat, makna daripada ojo dunia menurut Islam adalah menghormati sesama. Ajaran ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial, tanpa memandang jabatan dan kekayaan. Hal ini mendorong supaya kita tetap melakukan setiap orang dengan baik dan adil.
Kemudian yang kelima atau yang terakhir, makna daripada ojo dumeh menurut Islam adalah mawas diri. Dengan mempelajari filosofi ojo dumeh, maka kita akan lebih hati-hati di dalam bertindak maupun bertutur kata. Karena seseorang menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini itu adalah titipan Allah dan bisa dicabut kapan saja. Maka ojo dumeh ini merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dengan ajaran Islam, khususnya tentang kerendahan hati dan kesadaran diri. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup, kita akhiri dengan membaca Quran surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian